Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema benarkah semua orang tua sabar? Benarkah? Kita lihat artikel yang berikut ini. Langsung aja aku bacain ya. Bocah 11 tahun di Cisoka diduga jadi korban kekerasan orang tua asuh. Lagi-lagi korban kekerasan. Aku jadi tertarik dengan pembahasan ini. Aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz, tadi Ustazah Sifa sempat menyinggung-nyinggung mengenai toxic parents, toxic relationship semuanya. Dari toxic ya. Dari toxic semuanya. Sebenarnya, dan itu pun juga viral istilah-istilah seperti itu. Sebenarnya apa sih toxic parents itu seperti apa sih bentuknya? Apakah cuma kekerasan fisik aja kah? Atau ada contoh lainnya perlakuan orang tua yang akhirnya menyebabkan orang tua itu menjadi toxic buat anak-anaknya Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Mas Soni dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud mengajari ataupun menggurui teman-teman sekalian, sekarang mungkin juga terlalu mudah untuk teman-teman mengeluarkan istilah ini. Dikit-dikit ngatain orang tuanya toksik. Orang tua gue toksik banget soalnya, orang tua gue toksik banget. Padahal orang tuanya adalah orang tua yang masih dalam batas kewajaran dalam mendidik anak-anaknya. Kan dalam usia remaja atau menuju dewasa kadangkala kita nggak mau dikekang. Sedangkan ada memang orang tua yang pendidikannya seperti itu. Karena itulah yang didapatkan dari orang tuanya juga dahulu. Artinya dari kakek kita. Dan itu tidak menyalahi hukum Islam. Yang mana yang dianggap toksik kalau di dalam Islam? Yang dianggap toksik dalam Islam adalah ketika sudah menyalahi syariat Islam. Ada hak-hak anak yang tidak diberikan. Kemudian selalu menuntut kewajiban saja. Kau itu anakku ya. Kau tahu itu surga di telapak kaki ibumu. Kau tahu itu hartamu dan dirimu adalah milik bapakmu. Kalau sudah seperti ini kemudian banyak menuntut. Maka kalau dalam ilmu parenting tanpa bermaksud menggurui dan mengajari, ini sudah termasuk yang namanya toksik, selalu menuntut daripada anaknya. Yang kedua, selain suka menuntut, yang kedua adalah kurang menghargai apa yang didapatkan oleh anaknya. Jadi selalu dibanding-bandingkan gitu loh. Seperti kasus yang pertama tadi. Ketika sudah kurang menghargai, maka disebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hebatnya ayat ini, Allah tidak katakan la in syakartum 'ala Allah atau la in syakartum lillah. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah tidak pakai di situ objeknya adalah Allah, tidak. Allah cuma mengatakan kalau kalian bersyukur, aku yang tambahkan, aku pasti tambahkan. Pertanyaannya, kita bersyukur kepada siapa? Berarti universal. Anak bersyukur kepada orang tuanya, anishkurli wali walidaik. Kemudian pekerja bersyukur kepada atasannya. Kemudian ada lagi kita bersyukur kepada teman kita. Orang tua bersyukur kepada anaknya. Orang tua karena bukan hanya anak yang tidak bisa hidup tanpa orang tua. Orang tua pun kadangkala aku rela mati Ustadz, yang penting anakku makan. Aku nggak apa-apa lapar, yang penting anakku makan. Berapa banyak orang tua yang seperti itu. Berarti dia juga tidak bisa kehilangan anaknya gitu. Jadi artinya bersyukur juga karena kehadiran anak. Bukan main banyaknya pertanyaan yang mengatakan udah berapa anaknya. Dia juga butuh kepada anaknya gitu. Makanya la in syakartum di sini bersyukur atau yang namanya menghargai anak. Karena tidak semua Allah berikan kecerdasan yang sama. Tidak semua anak itu sama kecerdasannya. Allah kasih misalnya yang satu jago hafal Quran. Yang satu jangan dipaksa hafal Quran kalau memang tidak bisa. Jangan disamaratakan, anaknya ini hafal Quran, kok juga harus hafal Quran. Memang Allah mudahkan Al-Quran, tapi tidak semua harus yang namanya menjadi seorang hafidh Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW ada yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq rajin, ibadahnya kuat. Tapi ada juga sahabat yang mungkin sholatnya nggak kuat, sedekahnya kuat. Ada juga yang sedekahnya kuat, mungkin nggak kuat puasanya. Beda-beda orang, makanya pintu surga ada 8 karena beda-beda kelebihan orang. Ya. Oh berarti toxic itu bisa dibilang nyerang psikologis anak dong ya? Bukan hanya fisik. Kalau Bukan hanya fisik udah fisik ya, jelas. mentalnya Kalau fisik semua mah udah ya. jelas. Makanya kami nggak bahas tentang fisik karena jelas itu udah tanpa Al-Quran pun, tanpa hukum dari Allah pun udah jelas-jelas salah. Iya. Aku sendiri jadi banyak yang harus dipelajari nih karena Benar. ya masih banyak yang salah. Tapi terima Siap. kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya, Masya Sama-sama Allah. Mas Sony.